Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dari perkara-perkara yang diambil darinya al-iman. Di pasal yang kedua, fi dzikril umur, penyebutan perkara-perkara yang diambil darinya al-iman. Ma'rifat wa ittisafan, secara ma'rifah pengetahuan atau ta'rif, ittisafan yakni secara sifat. Al-iman adalah kamalul abdi, sempurnanya seorang hamba, dan dengan iman tersebut seorang hamba naik derajatnya di dunia dan di akhirat. Wala yahsul al-iman, dan al-iman itu tidak didapatkan dan tidak diperkuat dan tidak juga disempurnakan kecuali dengan kita mengetahui dari mana saja iman itu diambil, dari mana saja iman itu tumbuh, dan sebab-sebabnya. Dan materi al-iman ini yang menguatkannya ada dua perkara, yaitu perkara yang global dan perkara yang tafsil yang terperinci. Materi al-iman secara global, dan adapun materi-materi secara global untuk menguatkan iman adalah yang pertama, mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah al-matluwah yang ada di Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua, at-ta'ammul yakni menghayati ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah yang al-kauniyah, yang Allah ciptakan, al-kauniyah al-makhluqah, dari segala aspek ciptaan Allah. Nah, yang ketiga itu semangat untuk mengetahui hak, untuk mengetahui kebenaran yang Allah ciptakan dengannya seorang hamba. Yang keempat adalah beramal dengan yang hak. Nah, maka semua sebab-sebab tadi itu kembalinya kepada asal yang agung ini, yaitu al-iman. Dan adapun materi-materi al-iman secara terperinci, yakni awalan, yang pertama, mengetahui nama-nama Allah al-husna, dan dia itu adalah dari perkara-perkara yang agung, yang mana al-iman darinya itu akan kuat dan akan menetap secara kuat di seorang hamba. Adapun yang kedua, mengetahuinya, mengetahui nama-nama Allah al-husna, itu mencangkup perkara-perkara tauhid, mencangkup tauhid tauhid tiga itu, tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah atau ilahiyah. Dan yang poin yang ketiga, setiap seorang hamba itu bertambah pengetahuannya dengan asma Allah dan sifat-sifatnya, maka akan bertambah pula keimanannya dan yakinnya. Dan poin yang keempat adalah wajib bagi yang mengetahui nama-nama Allah al-husna, kita harus mengetahuinya dengan pengetahuan yang selamat, yang benar, dari syubhat-syubhat ta'til dan tamsil. 6. Tsaniyan, yang kedua adalah tadabbur Quran. Poin yang pertama, al-mutadabbir, seorang yang mentadabburi itu pasti akan yastafid, mendapatkan faedah dari ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran, dan akan bertambah keimanannya. Poin yang kedua, melihat ke an-nazam, yakni peraturan-peraturan, perkara-perkara dan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Dan dia tuh harus percaya, saling percaya satu sama lain. Dan itu perkara tersebut akan berefek kepada yakin bahwasanya Al-Quran itu turun dari seorang Hakimun Hamid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, at-tadabbur, itu akan poin yang ketiga
At-tadabbur akan menghentikan seorang yang menentang dari penentangannya dan akan menghalangi atau mengstop seorang yang menentang juga terhadap agama. Nah, terus yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi dan sunnah-sunnahnya. Poin yang pertama, setiap seorang hamba itu bertambah pengetahuan dengan Al-Quran dan Kitabullah dan sunnah Nabiullah, maka akan bertambah pula keimanan dan keyakinannya. Poin yang kedua, mengetahui wahyu Allah Subhanahu wa taala itu akan berefek ke martabat al-yakin, keyakinan. Sebagaimana pula hasola yang didapati lirrasikhin fil ilm, orang-orang yang mutkin dalam ilmu, alladzina, yang mana mereka itu menolak syubhat dan syak, yakni keraguan. Rabi'an, yang keempat adalah mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan dari kita mengetahuinya itu akan berdampak yang besar karena beliau adalah sosok yang paling sempurna. Poin yang pertama, barang siapa yang mengetahui Nabi sebaik-baik pengetahuan, tidak akan ralat di poin yang pertama. Poin yang pertama, barang siapa yang mengetahui Nabi sebaik-baik pengetahuan, maka dia tidak akan ragu oleh apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, at-tafakkur, yakni berpikir di keadaan-keadaannya dan akhlak-akhlaknya Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menyeru kepada al-iman. Qala Allah Ta'ala, Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Ats-tsaniyah, ats-tsalisah, poin yang ketiga, sempurnanya akhlaknya dan keagungannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akbaru da'in, adalah yang paling besar perkara-perkara untuk menguatkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Poin yang keempat, al-imam ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'zamul imam, imam yang paling agung dan qudwah, sebagai tauladan yang paling sempurna di sifat-sifatnya dan perkataannya dan perbuatannya. Nah, al-khamis, yang kelima, at-tafakkur, berpikir fil kaun, di ciptaannya Allah dan melihat ke makhluk-makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu adalah dari ciptaan-ciptaannya yang agung, yang mana perkara tersebut ya dulu menunjukkan kepada kemampuannya Allah, untuk kemampuannya Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Ma fiha min husni intizam, yang mana di ciptaannya tersebut adalah terdapat kebagusan dan kesempurnaan, dan juga ihkamnya Allah, hukum-hukumnya Allah itu menunjukkan kepada si'ati ilmillah, luasnya ilmu Allah, dan syumul hikmatihi, dan mencangkupnya hikmah-hikmahnya Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada di dalamnya itu, di dalam kaunullah, makhlukatullah itu terdapat manfaat dan ni'am dan kenikmatan, ya dulu ala menunjukkan kepada luasnya rahmat Allah dan kebaikannya Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus melihat kepada fakirnya kita sebagai seorang hamba.
wattiraruha. Ittirar itu adalah sangat butuhnya atau mendesaknya, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Itu perkara tersebut itu akan berefek kepada sempurnanya khudu, khudu yakni rendah diri dan kuatnya tawakal seorang hamba. Dan yang keenam adalah tafakkur fi kasrati ni'amillah wa alaihi, berpikir kepada banyaknya nikmat-nikmat Allah. Hadza tafakkur, berpikir dengan pemikiran seperti ini itu menyeru kita kepada syukurullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya iman itu tumbuh. Fahuma mutalaziman, dan syukur dan iman itu mutalazim, yakni saling berkaitan. Sifatul mu'minin, yakni dari materi-materi al-iman, sifat-sifat al-mu'minin. At-tahaqquq bi sifatil mu'minin, atau merealisasikan dengan sifat-sifat seorang mukmin yang tercantum di surah Al-Mu'minun. Yang pertama yakni khusyuk fi shalah. Khusyuk di saat salat itu artinya adalah menghadirkan hati di salat dan berusaha untuk menghadirkannya. Terus yang kedua, al-i'radu 'anil lagwi, menolak perkara-perkara yang lalai, dan itu dengan meninggalkan semua qaul, semua kalam, semua perkataan dan semua perbuatan yang enggak ada baiknya di dalamnya. Terus yang ketiga, fi'luz zakah, zakat dan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, yakni membedakan, furqan alal imani sahibiha wa takziyati wa tanmihi. Sedekah dan zakat itu akan berdampak kepada yang melakukannya, itu akan menumbuhkan imannya. Kemudian yang keempat, al-iffah wa hifdzul furuj, yakni menjaga diri dan menjaga kemaluan dari hal tersebut adalah merupakan dari alamat kuatnya seorang kuatnya iman seseorang dan bertambahnya keimanan seseorang. Kemudian yang kelima, menjaga amanah dan janji. Kalau Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu, ai la yakmul, tidak sempurna keimanan seorang yang tidak menjaga amanah maliyah, qauliyah, hukuk, amanah harta, amanah perbuatan, amanah qaul, perkataan, dan amanah hak-hak. Kemudian yang keenam, menjaga salat 5, dan hal tersebut setara atau seperti sebuah air yang menyirami bustan, yakni taman-taman iman, dan akan menumbuhkannya. Kemudian yang selanjutnya, ad-da'wah dan menegakkan al-mawani'. Ad-da'wah ilallah, dakwah kepada Allah, dan bertawasi dan saling dan berwasiat bil haq was sabar, dengan hak dan sabar. Yang mana perkara tersebut nafsud dakwah ilallah, sama saja dengan dakwah kepada Allah dan nasihat li ibadihi, dan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Yang mana perkara tersebut min akbari maqawiyatil iman, dan adalah salah satu perkara untuk menguatkan al-iman.
Kama alim, dan sebagaimana yang kita ketahui, al jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu jazanya akan dibalas sesuai dengan amalan kita. Mananya Allah akan membalas binurin minhu, dengan cahaya darinya, wa quwwati imanihi, dari kuatnya imannya dan kuatnya tawakal seorang hamba. Kemudian yang ke-13, tauqinun nafsi ala muqawwamati ma yunafil iman. Nah, yang selanjutnya adalah menetapkan iman di dalam jiwa seseorang, dan kita harus menguatkannya dari perkara-perkara yang melemahkan al-iman. Dan kita harus diiringi dengan perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah sebab-sebab untuk menguatkan al-iman dan menolak mawani'nya, penghalang-penghalang penguat al-iman tersebut, dari sebab-sebab kufur, munafik dan maksiat. Kemudian al-iqla'u, yakni berputus, mencukupkan diri dari maksiat, dan kita harus taubat kepada Allah, yang mana perkara tersebut merupakan hak penegak muqawwimah fitnah syubhat, dari fitnah syubhat al-qadihah, yang tercela di ulumul iman, dan di ilmu-ilmu tentang keimanan, dan juga harus mencegah dari fitnah syahwat al-mudha'ifah, yang melemahkan al-iman. Kemudian khulasah, yakni ringkasan dari yang kita paparkan di slide-slide sebelumnya adalah pohon keimanan itu membutuhkan untuk kita, bagi kita untuk menjaganya setiap waktu dengan menyiraminya. Maknanya adalah kita harus menjaganya di atas ketaatan, dan kita juga harus menjaganya dari hilangnya al-iman tersebut dan dari perkara yang membahayakannya, yaitu kita harus menjaga dari keharaman qaul dan perbuatan. Nah, perkara-perkara tersebut ini semuanya berkumpul di materi-materi keimanan, yang mana iman diambil darinya, dan hal tersebut juga menguatkannya dan membuat iman itu bertambah. Syukron hadza ma qaddamna lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.